Selamat pagi saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih boleh bangun pada pagi hari ini untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum kita menjalankan aktivitas dan kehidupan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang baru ini yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami. Saat ini sebelum kami melangkah menjalankan aktivitas kami dan kehidupan kami hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, tolonglah kami, berikanlah hikmat bijaksana bagi kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari ini Sabtu 18 Maret 2023, diambil dari kitab Sakaria pasal 7 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan Babel, di mana mereka bertanya kembali kepada imam-imam, apakah kebiasaan puasa dan meratap pada bulan-bulan tertentu masih harus mereka lanjutkan sebagaimana yang selama ini mereka lakukan ketika mereka masih di pembuangan Babel. Tetapi firman Tuhan datang kepada Zakaria mengingatkan kembali bahwa orang tua atau nenek moyang umat Israel yang kini telah kembali ke Yerusalem, nenek moyang mereka dulu juga melakukan hal itu, melakukan ratapan dan hari-hari puasa. Tetapi karena itulah Tuhan murka dan menghukum mereka, menyerahkan mereka dan menyerahkan mereka ke pembuangan Babel. Karena mereka hidup dalam iman yang munafik, yang hanya berpura-pura suci, berpura-pura baik dan berpura-pura saleh. Karena itu pada masa Nabi Zakaria, Tuhan mengingatkan kembali umat Israel untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi mengarahkan umat Israel untuk senantiasa hidup dalam keadilan sosial terhadap sesama. Itulah ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati yang diinginkan Tuhan dari umatnya Israel. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Sakaria pasal 7 ayat 10 ini, kita diajar dan dituntun bahwa janganlah kita hendaknya melaksanakan ritual-ritual agama semata, ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, dan peringatan-peringatan, tetapi kita lupa melakukan kebaikan seperti menolong janda dan anak yatim, bahkan
orang-orang asing yang miskin yang ada di sekitar kita. Lewat renungan ini, kita kini diberi pengertian bahwa kehidupan beriman, kehidupan beragama, mempercayai dan menyembah Tuhan haruslah dibarengi dengan kehidupan, sikap dan perilaku serta tindakan yang mengasihi orang-orang yang lemah. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita senantiasa berusaha dalam segala kesempatan, dalam setiap waktu, untuk mau melakukan tindakan pertolongan yang didasari oleh kasih yang daripada Tuhan. Menolong sesama, orang-orang yang lemah dan yang tak berdaya secara khusus. Bahkan jangan sekali-kali merancang kejahatan di dalam hati kita terhadap sesama kita. Itulah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan terlena, jangan hanya sibuk untuk menjalankan ritual-ritual agama, aturan-aturan agama, tata-tata ibadah agama, hari-hari dan perayaan-perayaan yang diaturkan oleh agama. Tetapi mari ambil waktu ini, waktu untuk berbuat baik, waktu untuk melakukan kasih terhadap sesama, supaya kita benar-benar beribadah dengan baik kepada Tuhan. Jangan nyanyikan haleluya, jangan nyanyikan puji Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang tertindas, terhadap mereka yang mengalami ketidakmampuan dalam hidupnya, orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Haruslah kita perhatikan supaya kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan, dan itulah ibadah kita yang sejati, yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita semua melakukan itu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, sebagaimana firman Tuhan menuntut kita pada hari ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti umat Tuhan di masa lalu, yang hanya hidup dalam ritual-ritual dan acara-acara perayaan-perayaan, bahkan puasa-puasa yang sesungguhnya tidak mendatangkan kebaikan terhadap sesama. Karena itu, sekali lagi, mari lakukan tindakan kasih dan perbuatan kasih, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas peringatan dan teguran firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan diajar oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Kami kini mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sebagaimana dahulu kala Engkau murka dan marah pada umat-Mu Israel, karena mereka hanya melakukan ritual-ritual agama seperti berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi mereka justru melakukan tindasan terhadap sesama, tidak peduli kepada orang-orang miskin, kepada janda dan anak yatim. Bahkan mereka melakukan kejahatan terhadap orang asing yang ada di sekitarnya. Kami kini mengerti Tuhan bahwa Engkau menginginkan hidup kami orang yang percaya ini untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih. Tolong tuntun dan kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami hidup menjadi garam dan terang dunia, melakukan kasih seturut kehendak-Mu. Hari ini kami akan melangkah
menjalani kehidupan kami Tuhan. Sertai dan lindungi dan tolonglah kami untuk dapat melakukan kehidupan kami ini seturut kehendak-Mu. Sertai kami Tuhan, kemanapun kami melangkah hari ini, Engkau melindungi kami dan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuannya di dalam Roh Kudus kiranya selalu menyertai, menjaga dan memberkati kamu sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan dalam segala langkah juang kita. Shalom.